Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Semarang, ada sebuah toko ayam goreng sederhana milik Bu Darmi. Toko ini sudah lama terkenal di kalangan warga sekitar, bahkan turis yang datang jauh-jauh pun tak ingin melewatkan kesempatan untuk mencicipi ayam goreng yang legendaris ini. Bu Darmi adalah seorang janda dengan seorang anak laki-laki bernama Rudi, yang kini bekerja di Jakarta. Setiap hari, Bu Darmi bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan ayam goreng, makanan kesukaan almarhum suaminya. Ayam goreng Bu Darmi memiliki cita rasa yang khas. Resep turun-temurun yang diwariskan oleh suaminya, yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, membuat ayam goreng ini sangat berbeda. Bu Darmi selalu memilih ayam segar, yang dibeli langsung dari pasar tradisional. Setelah memotong ayam, ia merendamnya dalam bumbu rahasia yang terdiri dari bawang putih, kunyit, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Proses perendaman ini sangat penting untuk membuat bumbu meresap sempurna, dan itu adalah salah satu alasan mengapa ayam goreng Bu Darmi selalu enak. Setelah bumbu meresap, ayam digoreng dengan hati-hati, menggunakan api kecil agar kulitnya renyah, tetapi dagingnya tetap lembut dan juicy. Hasilnya adalah ayam goreng yang tidak hanya gurih tetapi juga memiliki tekstur yang sempurna. Tidak heran jika ayam goreng Bu Darmi selalu laris manis di toko kecilnya. Pada suatu pagi, Bu Darmi sedang sibuk menyiapkan ayam goreng ketika Siti, salah satu karyawannya, masuk ke dapur. "Siti, Bu, ayamnya sudah mulai banyak yang habis. Sepertinya kita perlu beli lebih banyak ayam lagi untuk hari ini." Bu Darmi, "Iya, Siti. Pasar pasti ramai, kan? Kalau bisa, beli ayam yang segar saja. Jangan lupa, pilih yang kualitasnya bagus." "Siti, tenang, Bu. Saya tahu ayam yang seperti apa yang harus dibeli." "Oh iya, ada beberapa pelanggan yang bertanya-tanya tentang resep ayam goreng Bu Darmi. Mereka penasaran banget." Bu Darmi tersenyum sambil mengaduk ayam dalam penggorengan. "Ah, mereka pasti sudah tahu kalau ayam gorengku ini enak. Tapi kalau mereka bertanya tentang resepnya, aku cuma bisa bilang, rahasia ada di hati dan kenangan yang disertakan dalam setiap potongan ayam." Siti tertawa kecil. "Itu pasti membuat mereka semakin penasaran, Bu." Seiring waktu, toko Bu Darmi semakin ramai. Banyak orang dari luar desa datang hanya untuk menikmati ayam gorengnya. Bahkan, ada yang rela menempuh perjalanan jauh dari Semarang hanya untuk merasakan kelezatannya. Melihat permintaan yang semakin tinggi, Bu Darmi memutuskan untuk merekrut 2 karyawan, Siti dan Murianto, untuk membantu menjalankan toko. Pada suatu hari, Murianto datang membawa kabar baik. "Murianto, Bu Darmi, ada seorang turis dari luar kota yang baru saja mencicipi ayam goreng Bu Darmi. Dia bilang mau menulis tentang toko kita di blognya. Dia sampai bilang kalau ayam gorengnya itu terbaik yang pernah dia makan." Bu Darmi tersenyum bangga. "Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang tahu tentang ayam goreng kami. Tapi, jangan lupakan yang utama, ya. Kami harus tetap menjaga rasa dan kualitas." "Murianto, tenang, Bu. Kami sudah paham. Ayam goreng Bu Darmi memang selalu terbaik." Seiring berjalannya waktu, toko Bu Darmi semakin ramai, dan dengan bantuan Siti dan Murianto, ia bisa terus mempertahankan kualitas ayam goreng yang sudah terkenal itu. Setiap hari, pelanggan datang dengan harapan bisa menikmati rasa ayam goreng yang khas, yang tak hanya lezat tetapi juga penuh dengan kenangan. Namun, meskipun tokonya semakin ramai, Bu Darmi tetap mempertahankan kualitas dan cita rasa ayam goreng yang menjadi ciri khasnya. Setiap kali ada yang bertanya tentang resepnya, Bu Darmi hanya tersenyum dan mengatakan, "Rahasia ayam goreng ini adalah cinta dan kenangan tentang orang-orang yang kita cintai." Itulah yang membuat ayam goreng Bu Darmi istimewa, bukan hanya karena rasanya yang enak, tetapi juga karena ada cerita dan perasaan yang menyertainya. Pada suatu sore yang sibuk, saat para pelanggan menikmati ayam goreng di meja-meja kecil di toko, Bu Darmi berdiri di dapur, melihat hasil kerjanya yang telah matang dan siap disajikan. Bu Darmi berbicara pada diri sendiri, "Semoga Rudi baik-baik saja di Jakarta. Aku ingin dia melihat betapa besar usaha ini telah berkembang. Ayam goreng ini bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk orang lain yang datang jauh-jauh untuk menikmatinya." Sambil mengaduk ayam yang sedang digoreng, Bu Darmi merasa bahwa meskipun ia sendiri, ia tidak pernah benar-benar sendirian.
Kenangan suaminya selalu ada, dan setiap potongan ayam goreng yang ia sajikan adalah bentuk cinta yang tak pernah pudar. Seiring berjalannya waktu, Budarmi mulai merasakan tanda-tanda kelelahan yang tidak bisa ia abaikan lagi. Usianya yang semakin menua membuat tubuhnya tak sekuat dulu. Meskipun semangatnya untuk menjaga toko ayam goreng tetap berkobar, tubuhnya mulai memberi sinyal bahwa ia harus lebih berhati-hati. Ia merasa pusing setiap kali bangun terlalu cepat, dan rasa nyeri di punggungnya semakin sering muncul. Pada suatu pagi yang cerah, setelah menyiapkan ayam goreng seperti biasa, Budarmi duduk di kursinya sambil memegangi dada. Ia menatap toko yang ramai dengan pengunjung, namun dalam hati, ia merasa kesepian. Anak semata wayangnya, Rudy, yang kini bekerja di Jakarta, tak pernah sempat pulang. Budarmi merindukannya lebih dari apapun. Tanpa berpikir panjang, Budarmi mengambil ponselnya dan menghubungi Rudy. Budarmi, dengan suara pelan, "Rudy, Bu minta tolong. Ibu rasanya semakin capek belakangan ini. Badan ibu terasa lemas, kayaknya sudah waktunya kamu pulang, Rudy. Ibu rindu sekali sama kamu." Di Jakarta, Rudy sedang sibuk bekerja di kantornya. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari ibunya. Mendengar suara ibunya yang terdengar lelah, hatinya langsung terasa cemas. "Rudy, terkejut, Ibu, kamu baik-baik saja? Kenapa nggak bilang lebih awal kalau merasa nggak enak badan?" Aku akan cuti, Bu. Aku akan pulang segera." "Tenang saja, Ibu." Budarmi tersenyum, meskipun suaranya terdengar lemah, "Ibu hanya ingin kamu di sini, Rudy. Terkadang, rasanya seperti waktu sudah terlalu cepat berlalu, dan Ibu cuma ingin melihatmu lagi." Rudy bisa merasakan betapa ibunya merindukannya. Ia langsung mengajukan cuti selama 1 minggu dan memesan tiket untuk pulang ke desa. Setelah beberapa hari, akhirnya Rudy tiba di rumah Budarmi. Begitu ia membuka pintu rumah, Budarmi segera memeluknya erat, seperti tak ingin melepaskannya lagi. Rudy memeluk ibunya. "Ibu, aku datang. Aku di sini. Jangan khawatir lagi, Ibu." Setelah beberapa hari berada di rumah Budarmi, Rudy mulai membantu ibunya yang sudah semakin lelah. Ia membantu mempersiapkan bahan untuk ayam goreng, meskipun Budarmi sempat menolak karena merasa bahwa itu adalah tugasnya. Namun, setelah dibujuk, Budarmi akhirnya mengizinkan Rudy untuk ikut membantu. "Rudy," sambil mengaduk bumbu, "Ibu, kenapa nggak istirahat saja? Aku bisa handle semuanya selama 1 minggu ini. Ibu perlu waktu untuk diri sendiri." Budarmi, dengan senyum lembut, "Ibu masih bisa, kok, Rudy. Jangan khawatir. Ayam goreng ini adalah kenangan ibu bersama ayahmu. Ibu harus melakukannya dengan tangan ibu sendiri." Rudy tidak memaksa, meskipun ia tahu ibunya sudah mulai menua dan tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Malam harinya, setelah toko tutup dan karyawan pulang, Rudy masuk ke kamar ibunya. Ia duduk di depan meja yang penuh dengan foto-foto keluarga. Matanya terhenti pada sebuah album foto yang sudah usang, penuh kenangan. Rudy membuka halaman pertama dan melihat foto dirinya saat masih kecil, bersama ayahnya dan ibunya. Foto itu membawa banyak kenangan, terutama tentang bagaimana mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama, terutama saat makan ayam goreng. Saat itu, ayahnya selalu memuji masakan Budarmi, membuat ibunya tersenyum bahagia. Rudy terdiam lama melihat foto-foto tersebut, hingga Budarmi masuk ke kamar dan duduk di sampingnya. Rudy menatap ibunya dengan wajah penuh perasaan. Rudy berusaha membujuk dengan lembut, "Ibu, aku tahu kamu nggak mau berhenti bekerja, tapi kamu harus istirahat. Kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan aku ingin kamu menikmati masa tua. Ayam goreng ini sudah terkenal, Ibu. Semuanya berjalan dengan baik. Ibu harus lebih banyak menikmati waktu dengan diri sendiri." Budarmi, dengan suara serak, "Ibu tahu, Rudy, ibu hanya takut kalau semuanya berubah. Ayahmu selalu ada di samping ibu ketika memasak ayam goreng ini. Ayam goreng ini adalah kenangan kami berdua. Setiap kali ibu menggoreng ayam, ibu merasa dia masih ada di sini, mengajarkan ibu bagaimana cara memasak dengan hati." Rudy terdiam mendengar kata-kata ibunya. Ia mengerti betapa dalam kenangan itu bagi ibunya. Rudy memegang tangan ibunya dengan lembut.
Rudy, dengan lembut, "Ibu, aku mengerti. Ayam goreng itu adalah kenangan indah bersama ayah, dan aku tak akan pernah melupakan itu. Tapi aku juga ingin ibu merasakan kebahagiaan yang lebih banyak di sisa-sisa hidup ibu. Aku janji, aku akan sering menengok dan membantu ibu. Kamu harus istirahat, Bu." Bu Darmi tersenyum tipis, "Terima kasih, Rudy. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Tapi, tetap saja, ayam goreng ini adalah bagian dari hidup kita. Setiap kali aku menggorengnya, aku merasa dia masih ada di sini, berdiri di sampingku." Rudy menggenggam tangan ibunya lebih erat, mencoba memberikan pengertian dan kenyamanan. "Rudy, ibu, aku tahu. Kenangan itu akan selalu ada. Aku janji, setiap kali aku pulang, kita akan tetap menggoreng ayam ini bersama. Tapi kali ini, beri kesempatan untuk diri ibu untuk sedikit beristirahat." Pagi keesokan harinya, Rudy siap untuk kembali ke Jakarta. Meskipun berat untuk meninggalkan ibunya, ia merasa sedikit lega melihat ibunya lebih ceria setelah beberapa hari bersama. "Rudy, ibu, aku harus kembali bekerja sekarang. Tapi aku akan sering pulang untuk memastikan kamu baik-baik saja." Bu Darmi menangis sedikit, namun tersenyum, "Hati-hati di sana, Rudy. Ibu akan baik-baik saja. Jangan lupa berdoa untuk ibu." Setelah berpamitan, Rudy berangkat kembali ke Jakarta. Beberapa hari setelah kepergiannya, kondisi Bu Darmi mulai membaik. Meski ia tetap menjaga toko dan ayam gorengnya, ia merasa lebih tenang, tahu bahwa anaknya akan selalu mengunjunginya. Pagi itu, seperti biasa, Rudy duduk di mejanya di kantor Jakarta, fokus menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Suasana kantor yang sibuk dengan suara ketikan keyboard dan obrolan ringan dari rekan-rekannya sudah menjadi hal yang biasa. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Seorang teman dekatnya, Dito, mendekat sambil membawa sebuah laptop kecil. "Dito," dengan senyum lebar, "Rudy, lihat deh ini. Ternyata ada blog kuliner yang lagi ngehits banget. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak tentang ayam goreng legendaris di Semarang?" Tulisannya, "Ayam goreng Bu Darmi." "Wah, kalau kamu lihat ini, pasti bangga." Rudy yang sedang menatap layar komputer, langsung berhenti mengetik. Matanya menatap Dito dengan tatapan penasaran. Rudy terkejut, "Apa? Ayam goreng Bu Darmi? Ayam goreng itu kan ayam goreng yang dijual ibu saya di desa. Kenapa bisa ada di blog kuliner terkenal?" Dito menunjukkan blog kuliner yang memuat ulasan tentang ayam goreng yang terkenal di kalangan wisatawan dan lokal, yang tak lain adalah ayam goreng milik Bu Darmi. Blog tersebut tidak hanya terkenal, tetapi sudah banyak orang yang mengulas betapa enaknya ayam goreng itu. Rudy membaca lebih lanjut, semakin merasa terkejut. Rudy berbisik lebih banyak pada dirinya sendiri. "Jadi, orang-orang di sini juga tahu? Dan mereka tidak tahu itu milik ibuku?" Ternyata, blog tersebut cukup terkenal, dengan banyak pembaca dan pengikut dari berbagai daerah. Rudy tak bisa membayangkan betapa besar pengaruh ibu di dunia kuliner lokal. Ternyata, hampir semua orang tua di kantornya, bahkan beberapa klien, pernah mencicipi ayam goreng Bu Darmi tanpa tahu bahwa pemiliknya adalah ibu Rudy sendiri. "Dito, serius, Rudy, aku nggak nyangka ternyata punya tempat makan yang sepopuler itu. Kamu harus bangga banget. Banyak orang di sini yang pernah ke sana, tapi nggak ada yang tahu kalau itu milik ibumu. Gila, sih." Namun, Rudy yang mendengar hal itu hanya terdiam. Hatinya terasa bergejolak antara kebanggaan dan rasa cemas. Tiba-tiba, Rudy mendengar langkah kaki mendekat. Atasannya, Pak Arya, seorang pria bijak yang sudah lama dikenalnya, tiba-tiba memanggilnya. "Pak Arya," dengan nada lembut dan penuh perhatian, "Rudy, bisakah kamu datang ke kantor sejenak? Ada yang perlu kita bicarakan." Rudy mengangguk dan mengikuti Pak Arya ke ruangannya. Setelah duduk, Pak Arya mulai berbicara. "Pak Arya, Rudy, kamu tahu saya sudah lama memantau perkembanganmu di sini. Kamu bekerja dengan sangat baik, dan saya melihat banyak potensi dalam dirimu. Tapi ada satu hal yang saya ingin bicarakan. Saya baru tahu tentang usaha ibumu, ayam goreng Bu Darmi, dan saya pikir kamu perlu serius memikirkan langkah selanjutnya." Rudy terlihat bingung, tidak langsung memahami arah percakapan.
Rudy, maksud Bapak? Pak Arya, dengan senyum bijak, kamu lihatkan potensi bisnis ibumu? Usaha yang sudah berjalan cukup lama dan ternyata berhasil menarik perhatian banyak orang, bahkan di luar Semarang. Saya rasa ini adalah peluang besar untukmu. Kalau kamu lihat lebih dalam, ada banyak kesempatan yang bisa kamu ambil jika kamu mengambil alih usaha itu. Rudy mulai mencerna kata-kata atasannya. Ia merasa terkejut, tetapi juga mulai merasa bahwa mungkin ini adalah jawabannya. Pak Arya, Rudy, saya ingin melihat kamu sukses. Saya melihat potensi besar dalam dirimu. Jika kamu bisa membawa usaha ibumu ke level yang lebih tinggi, itu bisa menjadi lebih besar dari yang kita bayangkan. Saya yakin kamu bisa. Tapi untuk itu, kamu harus memiliki komitmen penuh. Rudy, mencerna kata-kata Pak Arya, saya memang berpikir tentang itu. Ibu saya sudah menua, dan saya tidak bisa terus bekerja di sini kalau saya tidak bisa membantu dia. Pak Arya mengangguk, memberikan ruang untuk Rudy berpikir. Pak Arya, saya percaya kamu bisa sukses baik di sini maupun di tempat lain, Rudy. Jika kamu ingin meneruskan usaha ibumu, saya akan sangat mendukung keputusanmu. Dan jika kamu memilih untuk fokus di sana, saya juga akan mendukungmu. Keputusan itu di tanganmu. Rudy merasa seolah-olah sebuah pintu besar terbuka di hadapannya. Ia memikirkan ibunya yang sudah tua dan semakin lelah, sementara toko ayam goreng itu terus berkembang. Setelah beberapa detik, Rudy menatap Pak Arya dengan tekad. Rudy, Bapak, saya sudah memutuskan. Saya akan resign. Saya ingin kembali ke Semarang dan meneruskan usaha ibu saya. Saya ingin merawat ibu dan sekaligus membawa usaha itu lebih besar. Pak Arya tersenyum bijak dan memberikan tepukan ringan di pundak Rudy. Pak Arya, keputusan yang bagus, Rudy. Saya yakin kamu akan sukses. Jangan khawatir, saya akan membantu jika kamu membutuhkan sesuatu. Saya bangga dengan keputusanmu. Rudy pun mempersiapkan diri untuk mengajukan pengunduran diri. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar dalam hidupnya, bukan hanya untuk meneruskan usaha ayam goreng Bu Darmi, tetapi juga untuk merawat ibunya yang sudah sangat tua. Dalam hati, ia merasa lega, meski ada sedikit kekhawatiran. Pada akhir pekan, Rudy menyusun surat pengunduran dirinya. Ia merasa berat meninggalkan pekerjaan di Jakarta yang sudah memberikan stabilitas finansial dan karir yang bagus. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ini adalah pilihan yang tepat. Rudy berbicara pada dirinya sendiri saat menulis surat pengunduran diri, aku harus melakukannya. Ini untuk ibu, dan untuk kenangan bersama ayah. Rudy tahu bahwa perjalanan yang akan datang tidak mudah, tetapi dengan niat tulus dan semangat untuk membahagiakan ibunya, ia siap menghadapi tantangan besar di depan. Ia yakin, dengan segala pengalaman yang ia miliki, ia akan membawa ayam goreng Bu Darmi lebih dikenal dan membanggakan ibu yang telah mengorbankan segalanya untuknya. 3 bulan telah berlalu sejak Rudy memutuskan untuk kembali ke Semarang dan meneruskan usaha ayam goreng milik ibunya. Usaha yang dulunya hanya sebuah toko kecil kini berkembang pesat. Karyawan semakin banyak, dan permintaan ayam goreng Bu Darmi terus melonjak. Turis lokal yang datang jauh-jauh untuk menikmati ayam gorengnya juga semakin ramai, bahkan ada yang rela menunggu berjam-jam hanya untuk mencicipi kelezatan ayam goreng legendaris itu. Di balik kesibukannya mengelola usaha, Rudy merasa bangga melihat betapa jauh kemajuan yang telah dicapai. Ibunya, yang awalnya ragu apakah ia bisa meneruskan usaha ini, kini terlihat bahagia melihat anaknya mengelola toko dengan baik. Bu Darmi senang karena anaknya mau melanjutkan perjuangan dan warisan yang telah dibangun bersama suaminya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pada suatu sore yang cerah, saat Rudy sedang sibuk di dapur bersama karyawan, ia menerima telepon dari rumah sakit. Nomor yang muncul di layar ponselnya adalah rumah sakit tempat ibunya dirawat. Hatinya langsung berdebar kencang. Rudy, dengan cemas menjawab, "Halo, ini Rudy. Ada apa dengan ibu saya?" "Perawat, Pak Rudy, ibu Anda sedang dalam kondisi yang sangat kritis. Kami membutuhkan kehadiran Anda segera." Rudy langsung merasa panik. Ia tahu bahwa kondisi ibunya sudah tidak baik-baik saja. Sejak beberapa hari terakhir, Bu Darmi terlihat semakin lemah, namun ia tidak pernah mengeluh.
Rudi segera meninggalkan toko dan bergegas menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Rudi melihat ibunya terbaring lemah di tempat tidur, dengan selang infus di tangan dan oksigen di hidungnya. Meskipun tubuhnya terlihat rapuh, wajah Bu Darmi masih memancarkan ketenangan. Ketika Rudi mendekat, mata ibunya perlahan terbuka. Bu Darmi, dengan suara lemah, "Rudi, kamu sudah datang?" Rudi memegang tangan ibunya dengan lembut. "Ibu, kenapa nggak bilang kalau kamu sakit? Aku sudah sangat khawatir." Bu Darmi tersenyum tipis. "Ibu tidak ingin kamu khawatir, Rudi. Ibu cuma merasa lelah belakangan ini, tapi aku senang melihat usaha kita berjalan baik." Rudi duduk di samping ibunya, tak bisa menahan air mata yang mulai mengalir. Ia melihat betapa ibu yang kuat itu kini terlihat begitu rapuh. Ia ingin meminta ibunya untuk beristirahat, tetapi tahu bahwa waktunya sudah semakin terbatas. Bu Darmi, dengan suara pelan, "Rudi, ibu sudah menyiapkan sesuatu untukmu, suatu hal yang harus kamu tahu." Rudi menatap ibunya dengan penuh perhatian. "Rudi, apa, Bu? Apa yang ibu ingin sampaikan?" Bu Darmi menghela napas panjang. "Ibu sudah menyiapkan sebuah wasiat untukmu. Itu bukan tentang ayam goreng, karena ibu sudah mengajarkan semua resepnya kepadamu. Tapi ini adalah wasiat rahasia yang belum pernah ibu ceritakan kepada siapapun. Wasiat yang hanya bisa kamu ketahui sekarang." Rudi mendengar kata-kata ibunya dengan serius. Ia tahu, jika ibunya mengatakan ini, maka itu pasti sesuatu yang sangat penting. Bu Darmi menarik sebuah kotak kayu kecil dari bawah bantalnya dan memberikannya kepada Rudi. "Bu Darmi, ini ada di dalam kotak ini. Ibu ingin kamu membuka kotak ini ketika ibu sudah tidak ada. Ada hal yang lebih dari sekadar ayam goreng yang harus kamu tahu, Rudi." Rudi mengangguk, meskipun hatinya penuh kekhawatiran. Ia menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Rudi, ibu, jangan khawatir. Apapun yang ibu berikan kepada saya akan menjaga dengan baik. Ibu harus bertahan, ibu masih banyak hal yang harus kami lakukan bersama." Bu Darmi, dengan mata yang mulai berkaca-kaca, "Ibu sudah tidak banyak waktu lagi, Rudi. Tapi ibu yakin, kamu akan bisa melanjutkan semuanya dengan baik." Rudi merasa sesak di dadanya. Ia tidak ingin kehilangan ibunya. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa ini adalah kenyataan yang harus diterima. Keesokan harinya, kondisi Bu Darmi semakin menurun. Rudi terus berada di samping ibunya, mendampingi setiap detik yang berlalu. Di malam hari, saat ibunya tertidur, Rudi membuka kotak kecil yang diberikan oleh ibunya. Di dalamnya terdapat sebuah amplop tua yang sudah agak kusam. Ia membuka amplop itu dengan hati-hati dan menemukan sebuah surat yang ditulis dengan tangan ibunya. Pagi itu, suasana di rumah Bu Darmi dipenuhi oleh para pelayat. Rumah yang biasa sunyi itu kini dipenuhi orang-orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Bu Darmi. Rudi berdiri di tengah keramaian, mencoba untuk mengenali wajah-wajah yang datang, namun banyak di antara mereka yang tidak ia kenali. Ia hanya beranggapan bahwa mungkin ibunya sangat baik selama hidupnya, sehingga banyak orang yang merasa kehilangan dan datang untuk memberi penghormatan. Namun, yang membuat Rudi semakin bingung adalah betapa ramai dan meriahnya suasana di sekitar rumah. Kehebohan itu hampir seperti sebuah hajatan besar. Orang-orang berkerumun, berbicara dengan suara pelan, namun terlihat jelas bahwa mereka semua sangat berduka. Ketika jenazah Bu Darmi yang telah dimandikan dan dikafani diletakkan di atas keranda, suasana seketika berubah. Tiba-tiba, tercium bau yang sangat khas, bau ayam goreng yang begitu nikmat, bahkan lebih kuat dari biasanya. Wangi ayam goreng yang semerbak itu memenuhi ruangan, hingga hampir setiap orang di sekitarnya terdiam dan memperhatikannya. Rudi, dengan heran, berbisik pada dirinya sendiri, "Apa ini? Kenapa bau ayam goreng begitu harum seperti ini?" Bau ayam goreng itu semakin kuat dan terasa sangat menyentuh. Semua orang, termasuk Rudi, tampak heran, tetapi ada yang aneh di dalam diri Rudi. Bau itu membawa kenangan tentang ibunya yang selalu menggoreng ayam dengan penuh kasih sayang. Seolah-olah, meskipun Bu Darmi telah tiada, ia tetap menyertai mereka melalui aroma ayam goreng yang ia ciptakan. Setelah jenazah Bu Darmi dibawa ke pemakaman,
Rudy kembali dikejutkan oleh pemandangan yang sangat mengharukan. Di sekitar makam, sudah ada banyak anak-anak yang tampak seperti yatim piatu, jumlahnya bisa mencapai ratusan. Mereka semua menangis, menunggu Bu Darmi yang telah meninggalkan dunia ini. Rudy, terkejut, bertanya pada seseorang di dekatnya, siapa mereka? Kenapa ada begitu banyak anak-anak di sini? Orang itu hanya menggelengkan kepala dan menjawab dengan lirih, mereka semua anak-anak yang pernah ibu bantu. Mereka datang untuk menghormati ibu. Rudy terdiam, hatinya penuh dengan kebingungan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia tahu bahwa ibunya pasti telah melakukan sesuatu yang sangat baik dan mulia selama hidupnya. Kehebohan dan keharuan di pemakaman itu membuat Rudy semakin merasa kehilangan, tetapi ia harus tetap fokus untuk mengurus jenazah ibunya. Setelah pemakaman selesai, Rudy kembali ke rumah dan duduk di ruang tamu yang sepi. Ia masih membawa kotak kecil yang diberikan ibunya sebelum meninggal. Kotak itu, yang berisi surat wasiat yang belum ia buka, kini menjadi satu-satunya hal yang bisa memberinya petunjuk. Dengan perasaan penuh harapan dan rasa penasaran, Rudy membuka surat itu. Surat wasiat Bu Darmi. Anakku Rudy, seperti yang sudah ibu katakan, ibu tidak meninggalkanmu hanya dengan resep ayam goreng. Ada hal yang lebih penting yang harus kamu ketahui dan lakukan setelah ibu pergi. Ibu telah menyiapkan sedekah harian berupa paket ayam goreng untuk anak-anak yatim dan masjid di sekitar desa ini. Setiap hari, kamu harus memberikan paket ayam goreng ini tanpa diketahui oleh karyawan, dengan cara yang sangat sederhana. Jangan beritahu siapapun, cukup katakan bahwa itu adalah pesanan untuk masjid atau panti asuhan. Ibu ingin kamu terus melakukan ini, karena sedekah ini adalah cara ibu untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan itu adalah amanah yang harus kamu jaga. Nama-nama masjid dan panti asuhan ada di dalam daftar ini. Setiap hari, paket ayam goreng itu harus sampai ke tangan mereka, tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk karyawan. Meskipun ibu sudah tidak ada, ibu percaya kamu akan terus menjalankan usaha ini dengan sepenuh hati, dan tetap menjaga rahasia kecil ini sebagai bagian dari warisan ibu. Ibu sayang kamu, Rudy. Semoga kamu bisa menjaga segala yang ibu percayakan. Rudy terkejut dan tercengang saat membaca surat itu. Ia tidak menyangka bahwa ibunya, yang selalu terlihat sederhana, ternyata telah melakukan begitu banyak kebaikan yang tidak diketahui oleh siapapun. Selama ini, ia hanya fokus pada usaha ayam goreng, tanpa mengetahui bahwa ibunya diam-diam memberikan sedekah kepada anak-anak yatim dan masjid. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, Rudy membaca daftar nama masjid dan panti asuhan yang ada dalam surat itu. Nama-nama tempat yang selama ini mungkin tidak pernah ia pikirkan. Ia menyadari bahwa ternyata, ibunya telah membangun sebuah jaringan kebaikan yang tidak terlihat oleh banyak orang. Rudy, dengan suara pelan, kepada dirinya sendiri, Ibu, ternyata selama ini kamu sudah melakukan lebih banyak daripada yang aku bayangkan. Aku akan teruskan ini, dan menjaga semua yang ibu percayakan. Setelah membaca surat itu, Rudy merasa ada semacam beban yang terlepas dari pundaknya. Ia kini tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak hanya akan melanjutkan usaha ayam goreng, tetapi juga akan memastikan bahwa setiap hari, paket ayam goreng akan sampai ke tangan mereka yang membutuhkan. Ini adalah bagian dari warisan ibunya yang harus ia jaga, dan ia tahu ini adalah jalan yang benar untuk menghormati kenangan ibunya. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya melakukan kebaikan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Bu Darmi menunjukkan kepada kita bahwa walaupun ia menjalankan usaha yang tampaknya sederhana, ia tetap menyisihkan sebagian dari rezekinya untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Sedekah, yang ia lakukan diam-diam tanpa diketahui banyak orang, mengingatkan kita bahwa amal kebaikan tak perlu dipamerkan, yang penting adalah niat tulus dan keberkahan yang dapat dirasakan oleh sesama. Di dunia ini, mungkin banyak orang yang tidak menyadari betapa besar manfaat dari setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan. Terkadang, kebaikan kita tidak diketahui oleh banyak orang, namun Allah pasti tahu. Dengan terus menjalankan kebaikan dan berbagi, kita menjadi lebih dekat dengan Allah dan mendapatkan keberkahan yang luar biasa, seperti yang dilakukan oleh Bu Darmi dalam cerita ini. Nasihat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan, sedekah,
yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap tangkai terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan siapa saja yang Dia kehendaki. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal kebaikan yang kita lakukan, terutama dalam bentuk sedekah, akan dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah. Bahkan sedekah yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas, walaupun kecil, akan mendatangkan keberkahan yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang dilakukan Bu Darmi, walaupun kebaikannya tersembunyi, Allah Maha mengetahui setiap amal baik yang dilakukan hamba-Nya. Ajakan untuk bergabung. Jika kamu terinspirasi oleh cerita ini dan ingin terus mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya, jangan lupa untuk subscribe ke Gudang Cerita Official. Di sana, kamu akan menemukan berbagai cerita yang penuh makna, nasihat, dan pesan kehidupan yang dapat memberikan pencerahan bagi hati dan pikiranmu. Klik tombol subscribe sekarang, dan jadilah bagian dari komunitas yang terus berbagi kebaikan.